Kebijakan pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K menjadi tantangan besar bagi pemerintah daerah. Kementerian Dalam Negeri mengungkapkan 39 daerah di Indonesia mengalami kesulitan membayar gaji P3K. Di tengah keterbatasan fiskal dan tuntutan pelayanan publik, DPR RI dan pemerintah berupaya mencari formula agar kebijakan ini dapat berjalan tanpa membebani daerah. Dalam rapat Komisi 2 DPR RI bersama pemerintah, mengemuka berbagai kendala yang dihadapi daerah dalam memenuhi kebutuhan anggaran P3K. Pembahasan tidak hanya menyentuh status kepegawaian, tetapi juga menyangkut otonomi daerah, kapasitas fiskal, dan hubungan keuangan antara pusat dan daerah. Anggota Komisi 2 DPR RI Mardani Alisera menilai persoalan P3K berkaitan erat dengan belum kuatnya pelaksanaan otonomi daerah. Menurutnya, daerah menangani sebagian besar urusan pemerintahan, namun belum didukung kapasitas fiskal yang memadai. Otonomi daerah harus menjadi ruh. Kalau otonomi daerah tidak kita tuntaskan, maka urusan P3K, urusan yang lain-lain akan terus menjadi masalah. Karena kapasitas fiskal dari teman-teman daerah secara struktural sudah tidak mendapatkan dukungan yang kuat secara legal formal. Itu poin satu. Karena harapan kami P3K dan lain-lain, termasuk tadi memajukan daerah, akan sangat tergantung dengan kapasitas fiskal dari daerah. Selain soal kapasitas fiskal, DPR RI juga menekankan pentingnya kepastian hukum bagi pemerintah daerah. Regulasi yang kuat dinilai menjadi kunci agar daerah dapat menjalankan kebijakan terkait P3K tanpa menimbulkan resiko hukum di kemudian hari. Anggota Komisi 2 DPR RI Aziz Subekti menegaskan, penyelesaian masalah P3K harus berorientasi pada kepentingan masyarakat dan kualitas pelayanan publik. Intinya adalah bahwa Pemda dan P3K perlu kepastian hukum karena ada pengaturan bagi daerah yang tidak memenuhi mampu untuk 30%, kemudian harus ada payung hukum. Saya setuju dengan yang disampaikan oleh Pak Ketua. Kita kalau belajar hukum itu kan ada pendapatnya Pak Sacipto Raharjo tentang hukum progresif. Jadi hukum yang hadir untuk manusia. Sementara itu, anggota Komisi 2 DPR RI Muhammad Khozin menilai daerah saat ini menghadapi tekanan berlapis. Selain batasan belanja pegawai maksimal 30%, daerah juga harus menanggung dampak efisiensi anggaran dan kewajiban pengangkatan P3K. Sudah ada beban terkait kebijakan efisiensi dengan pengurangan TKD, terus kemudian ada kebijakan mandat Undang-Undang ASN nomor 20 2003 terkait dengan P3K, terus kemudian ditambah lagi dengan maksimum 30%. Jadi begini Pak, 30%-nya tetap, tapi rasio APBD-nya itu kan akan naik turun menyesuaikan dengan TKD yang ditransfer dari pusat. Seandainya kemudian kebijakan efisiensi ini tidak ada, saya yakin kepala daerah tidak terlalu pusing seperti saat ini sebetulnya. Setelah mendengarkan masukan dari pemerintah dan berbagai pihak, Komisi 2 DPR RI mendorong sejumlah langkah untuk menyelesaikan persoalan P3K. Mendukung masa transisi penerapan batas belanja pegawai maksimal 30% dari APBD, serta mendorong terbitnya regulasi yang memberikan kepastian hukum bagi pemerintah daerah. DPR RI juga meminta pemerintah segera menyelesaikan aturan manajemen ASN untuk menjamin kepastian masa kerja, jenjang karir, dan kesejahteraan P3K. Selain itu, Komisi 2 mendorong peningkatan transfer ke daerah dan membuka opsi dukungan APBN untuk pembiayaan P3K daerah, terutama tenaga kesehatan dan guru. Melalui berbagai langkah yang telah disepakati, diharapkan kebijakan P3K dapat berjalan lebih berkelanjutan, serta mampu menjaga kualitas pelayanan publik di seluruh daerah.